Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai teknologi kultur jaringan yang disusun oleh Sinta Agustina dan Suci Dwi Ramadhani. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan biodata kreator. Yang pertama ada Suci Dwi Ramadhani dengan NPM 18.18.50.019. Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2018-2019, Universitas Pancasakti Tegal, dengan moto, Nothing is impossible if you believe. Yang kedua, ada saya sendiri, Sinta Agustina, dengan NPM 18.18.50.009. Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2018-2019, Universitas Pancasakti Tegal, dengan moto, ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu. Yang pertama adalah pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Teknik kultur jaringan merupakan bioteknologi modern yang dapat menghasilkan metabolit sekunder dalam jaringan tanaman dan di dalam sel-sel yang dipelihara dalam media buatan dengan kondisi yang aseptik. Prinsip kultur jaringan. Prinsip dari teknik kultur jaringan adalah semua bagian tanaman baik berupa sel, jaringan, dan organ tanaman dapat menjadi tanaman baru apabila ditumbuhkan dalam kondisi yang aseptik secara steril. Dalam budidaya in vitro, zat pengatur tumbuh yang digunakan adalah auksin dan sitokinin. Peran auksin adalah untuk merangsang pembelahan dan perbesaran sel yang terdapat pada pucuk tanaman dan menyebabkan pertumbuhan pucuk-pucuk baru. Peran sitokinin adalah zat pengatur tumbuh yang banyak digunakan untuk memacu pembentukan tunas dengan daya aktivitas yang kuat mendorong proses pembelahan sel. Awalnya, kultur jaringan ini digunakan untuk membuktikan teori totipotensi yang menyatakan bahwa sel-sel bersifat otonom dan pada dasarnya mampu beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Saat ini, kultur jaringan banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian untuk menciptakan hasil yang unggul. Manfaat dari kultur jaringan yaitu dapat memproduksi tanaman dewasa dengan cepat, dapat memproduksi tanaman saat tidak ada biji atau benih untuk ditanam, menghasilkan hasil produksi yang sama persis dengan induknya, kemudian memproduksi banyak tanaman untuk kepentingan komersil. Selain manfaat, kultur jaringan juga memiliki kerugian, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kultur jaringan itu sangat banyak. Dalam pembuatannya harus ditangani oleh tenaga yang profesional. Kemudian, spesies-spesies yang sudah pasti dapat dibuat kultur jaringan karena jika spesies baru yang digunakan tidak ada kepastian untuk berhasil. Kemudian ada tujuan kultur jaringan. Kultur jaringan mempunyai tujuan yang pertama untuk memperbanyak tanaman. Yang kedua, menghasilkan tanaman yang bebas penyakit karena dilakukan secara steril. Yang ketiga, mempermudah pengiriman tanaman. Macam-macam kultur jaringan. Yang pertama, kultur enter. Kultur enter adalah kultur yang menggunakan dalam prinsip kepala sari sebagai explant. Yang kedua, kultur meristem. Salah satu macam dari kultur jaringan adalah kultur meristem. Kultur meristem adalah bentuk dari kultur jaringan tanaman dengan menggunakan explant berupa jaringan-jaringan merismatik. Jaringan meristem yang digunakan dapat berupa meristem pucuk terminal atau meristem tunas aksilar. Yang ketiga,
Kultur embrio. Kultur embrio merupakan kultur yang menggunakan embrio, misalnya embrio kelapa kopior. Yang keempat, kultur protoplas. Kultur protoplas adalah kultur yang menggunakan sel jaringan hidup sebagai eksplan tanpa dinding. Yang kelima, kultur kloroplas. Kultur kloroplas adalah kultur yang menggunakan kloroplas. Kultur kloroplas pada umumnya dilakukan untuk memperbaiki atau membuat varietas baru. Yang keenam, kultur polen merupakan salah satu jenis kultur yang menggunakan serbuk sari sebagai eksplannya. Selanjutnya adalah tahap-tahap mikropropagasi secara in vitro. Yang pertama adalah pembuatan media. Media tumbuh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu media padat dan media cair. Media padat umumnya berupa padatan gel seperti agar, di mana nutrisi dicampurkan pada agar. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian, yang kedua adalah media cair. Media cair adalah nutrisi yang dilarutkan di air. Media cair dapat bersifat tenang atau dalam kondisi selalu bergerak, tergantung kebutuhan. Bisa dilihat pada gambar kedua. Yang kedua adalah inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Eksplan dapat berasal dari daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, dan epikotil. 3. Sterilisasi. Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. 4. Multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. 5. Pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar, serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. 6. Aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif. Bahan yang diperlukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik ini bukan sembarang jaringan, melainkan jaringan yang diperkirakan dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Bagian dari bahan tanaman yang diambil sekecil mungkin untuk langsung dibuat kultur jaringan disebut eksplan, yang harus memenuhi syarat berikut. 1. Jaringan tersebut sedang aktif pertumbuhannya, bersifat merismatik karena memiliki daya regenerasi yang tinggi dan masih aktif membelah, dan diharapkan pada jaringan tersebut masih terdapat zat tumbuh yang masih aktif, sehingga membantu perkembangan jaringan selanjutnya. 2. Eksplan yang diambil berasal dari bagian daun, akar,
mata tunas, serbuk sari atau anter, kuncup, ujung batang, dan umbi yang dijaga kesterilannya. Apabila perlu dapat diambil dari bagian yang masih terlindung secara alamiah, seperti tertutup rapat oleh sisik, daun pelindung, dan sebagainya. 3. Eksplan yang diambil dari jaringan yang masih muda, atau bila ditusuk pisau, akan terasa lunak sekali, karena mempunyai kemampuan untuk membelah, sehingga bersifat merismatik. Menurut kelompok kami, eksplan yang paling baik biasanya pada bagian batang. Implementasi teknologi kultur jaringan. Dalam jurnal Kultur Jaringan Kunir Putih yang ditulis oleh Jaja Siti Hasar Hussein, bahan eksplan yang digunakan berupa mata tunas dari rimpang K rotunda yang berukuran 0,6 sampai 0,8 cm. Untuk lebih jelasnya, dapat diakses link tersebut. Implementasi kultur jaringan yang kedua, yaitu percepatan penyediaan benih sumber kedelai unggul secara in vitro, yang ditulis oleh Erni Suminar, Sumani, Syaiful Mubarok, Toto Sunarto, dan Nita Suswati Endah Rini. Dalam jurnal tersebut, bahan eksplan yang digunakan pada percobaan ini berupa embryonik eksis benih kedelai far. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada link di bawah ini. Implementasi teknologi kultur jaringan ketiga adalah kajian konsentrasi IAA dan BAP pada multiplikasi pisang raja bulu in vitro dan aklimatisasinya, dengan autor atau penulis Edi Triharyanto DKK. Dalam jurnal tersebut, bahan eksplan yang digunakan pada percobaan ini berupa pisang raja bulu, larutan stok media MS, agar-agar, sukrosa atau gula pasir, desinfektan atau alkohol 70%, aquade steril, CPT, auksin IAA, sitokinin BAP, bagase, serat aren, pelepah pisang. Untuk lebih jelasnya dapat diakses melalui link di bawah ini. Kelebihan kultur jaringan. 1. Kultur jaringan merupakan suatu cara menghasilkan jumlah biji tanaman yang banyak dalam waktu singkat. Yang kedua, kultur jaringan tidak memerlukan tempat yang luas. Yang ketiga, kultur jaringan tidak tergantung pada musim, sehingga bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Yang keempat, bibit yang dihasilkan kultur jaringan lebih sehat. Kekurangan kultur jaringan. 1. Kultur jaringan memerlukan biaya besar karena harus dilakukan di dalam laboratorium dan menggunakan bahan kimia. Yang kedua, kultur jaringan memerlukan keahlian khusus. Yang ketiga, kultur jaringan memerlukan aklimatisasi ke lingkungan eksternal karena tanaman hasil kultur biasanya berukuran kecil dan bersifat aseptik, serta sudah terbiasa berada di tempat yang mempunyai kelembapan udara tinggi. Kenapa harus pendidikan IPA? Karena biayanya terjangkau, tersedia berbagai macam beasiswa, sarana dan prasarana lengkap, terakreditasi B, jalinan kerjasama luar negeri yang kuat, dosen profesional, prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional, kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Ayo bergabung dengan program studi pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Mantapkan langkahmu menuju masa depan yang lebih gemilang. Let's join with views. Daftar pustaka atau referensi dapat dilihat di bawah ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam literasi.